Yang menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah Riyadh ini sampai sekarang belum memutuskan apakah yang diambil kebijakannya adalah menyelenggarakan dengan pembatasan jumlah jamaah, menyelenggarakan oleh jamaah lokal, atau dibatalkan. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin sedikit mengulas terkait dengan ibadah haji tahun 2020. Sampai sekarang pemerintah Arab Saudi atau Riyadh belum memberikan keputusan terkait apakah ibadah haji kali ini akan diselenggarakan atau tidak diselenggarakan. Faktanya, kemarin Arab Saudi sudah melonggarkan lockdown-nya. Namun, 1.000 orang meninggal karena COVID. Artinya, dengan kelonggaran lockdown ini, menambah banyak korban karena COVID-19 di Arab Saudi. Tentu ini akan riskan jika ibadah haji akan tetap diselenggarakan. Tahun lalu 2,5 juta atau 2.500.000 orang berkumpul untuk menyelenggarakan ibadah haji. Bisa dibayangkan jika nanti pada tahun 2020 jika ibadah haji tetap dilaksanakan dengan jumlah orang 2.500.000, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan tahu siapa yang carrier di antara para jamaah itu. Sampai sekarang memang Riyadh belum memutuskan apakah memang haji akan diselenggarakan atau tidak diselenggarakan. Meskipun mereka sendiri dalam hal ini adalah pemerintahan Arab Saudi Riyadh, mereka sudah memiliki 3 opsi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini. Tetapi sampai sekarang mereka belum memutuskan. Tentu ini akan menjadi perhatian WHO. Dan bahkan WHO akan memberikan asistensi secara ketat jika opsi yang diambil adalah tetap menyelenggarakan ibadah haji meskipun dengan pembatasan jumlah jamaah. Ada seorang pejabat yang tidak mau disebutkan namanya di daerah Asia Selatan menyatakan bahwa pemerintahan Arab Saudi sengaja mengulur waktu untuk memutuskan terkait dengan kebijakan haji 2020 ini. Bisa jadi anggapannya adalah kalau dengan mengulur waktu itu nanti Arab Saudi akan mengambil keputusan di injury time, di menit-menit akhir, sehingga banyak negara tidak akan merasa siap untuk mengirimkan jamaahnya. Ini salah satu dugaan. Saya tadi sudah menyebut ada 3 opsi yang memungkinkan diterapkan di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama, opsi pertama tentu adalah pembatalan. Bisa saja meskipun dibatalkan, artinya dibatalkan oleh pemerintahan haji tidak melibatkan jamaah-jamaah di luar Arab Saudi. Tentu hanya jamaah-jamaah lokal saja yang bisa menyelenggarakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, bisa saja opsi yang diambil adalah diselenggarakan dengan catatan setiap negara memberikan perwakilan untuk melakukan ibadah haji. Misalnya, kalau Indonesia itu biasanya mengirim lebih dari 200.000 orang, maka cukup 20 orang. Atau mungkin 100 orang. Begitu pun negara-negara yang lain. Jadi secara simbolik, ada perwakilan dari masing-masing negara yang biasanya secara rutin mengirimkan jamaah hajinya. Itu opsi yang ketiga. Jadi yang pertama adalah pembatalan 100%, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua adalah
ibadah haji hanya dilakukan oleh penduduk lokal. Yang ketiga, ibadah haji diselenggarakan oleh umat Islam seluruh dunia, namun jumlah jamaahnya dibatasi hanya perwakilan saja. Bisa jadi kurang dari 20% kapasitas dari jumlah ibadah haji seperti biasanya. Saat ini sudah ada 8 negara termasuk Indonesia yang telah mengambil keputusan tidak akan mengirimkan jamaah haji pada tahun 2020 atas dasar atau atas alasan kesehatan. Di antaranya selain Indonesia adalah ada Afrika Selatan, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, India, Mesir, dan Uzbekistan. Perancis sendiri masih menunggu dari keputusan Arab Saudi, bisa saja mengirim jika tidak. Kemudian negara-negara di Asia Selatan juga selain India yang sudah memberikan keputusan, termasuk Bangladesh yang penduduk muslimnya banyak, mereka juga masih menunggu. Yang biasanya mereka mengirim 136.000 jamaah, memungkinkan pada tahun ini mereka hanya mengirimkan sekitar 20-an ribu sampai 30.000. Dan Indonesia sendiri ya tentu saja tidak akan mengirimkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah Riyadh ini sampai sekarang belum memutuskan apakah yang diambil kebijakannya adalah menyelenggarakan dengan pembatasan jumlah jamaah, menyelenggarakan oleh jamaah lokal, atau dibatalkan sama sekali. Bisa jadi pertimbangan yang lain selain dari dugaan dari salah satu pejabat dari pemerintahan di daerah Asia Selatan itu, bisa jadi adalah mereka juga sedang memikirkan bagaimana mereka bisa memberikan argumentasi kepada umat-umat Islam yang garis keras, yang tidak pernah mempedulikan persoalan protokol kesehatan, bahwa ibadah harus tetap dilaksanakan. Ini bisa jadi yang menjadi pertimbangan Arab Saudi kenapa mereka masih mengulur waktu. Bahkan informasi yang terbaru, mereka akan membuat keputusan dalam minggu-minggu ini. Kita lihat. Sekarang sudah hari Rabu saya menyampaikan ini. Masih ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari lagi, apakah betul pemerintah Riyadh akan memutuskan apakah mereka akan mengambil opsi pertama, opsi kedua, atau opsi ketiga. Saya kira Indonesia lebih tegas bahwa nyawa umat itu jauh lebih utama. Karena itu untuk tahun ini disediakan pemberangkatannya dengan tentu saja memberikan jaminan kepada para jamaah bahwa pada tahun berikutnya mereka akan diberangkatkan. Kita lihat saja opsi mana yang akan diambil oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini. Bagi teman-teman yang memang sudah punya jadwal untuk berangkat ibadah haji tahun ini, harap bersabar bahwa nyawa Anda jauh lebih utama, ya, bahwa kita menjaga nyawa kita adalah sebuah kewajiban juga. Ibadah haji mudah-mudahan Anda bisa dilakukan pada tahun berikutnya, dan mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dukung channel ini dengan cara memberikan komentar, melakukan like atas video ini, atau juga terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in